ini si JPU yang membela RG sudah ke MA untuk kasasi. Gila, Niki dikejar bener ini, dikejar bener di sini kini. Ya Allah ya Robi, gila sih. Oke, kita dengar beritanya dulu sebelum Mamsi pakai day cream ya. Sebelum aku pakai day cream dari Presley Skin, ini day cream, ini night cream. Oh ya, aku belum kasih lihat kalian. Tuh, ini night creamnya, DNA Salmon Booster Night Cream. Beda. Botol yang hijau kan retinal sayang, retinal. Kalau botol yang pink glow serum. Beda say. Kalau yang pink itu pakainya pagi malam, kalau yang retinal malam doang ya. Oke. Itu tadi udah kamu lihat night creamnya, ini day creamnya. Bagus banget. Ini day creamnya ya. Dan semua sudah BPOM, sudah ada uji lab SIG. Tidak ada bahan hidrokicrot atau merkucrot, tidak ada. Sudah ada uji labnya. Oke, memang diincer. Ini jelas sekali NM sudah diincar hidupnya. Gila sih. Gua akan sama-sama kita lihat ya beritanya ya sayang. Bapak ini mau kontrol ya Bunda. Oh iya dong. Inara itu kan kalau mukulin anak kayak mukulin ini, kayak mukulin maling. Hah? Sorry guys, sebelum kita lanjut ke Polda Metro Jaya, ini ada yang terbaru dari Eva Manurung. Terungkap beberkan insiden Inara Rusli seret Starla dari tangga. Nih, ini ya, baru nih. Nih. Bapak ini mau kontrol ya Bunda. Oh iya dong. Inara itu kan kalau mukulin anak kayak mukulin ini, kayak mukulin maling. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Rambutnya digini diseret dari tangga kok. Hah? Kenapa mau mungkir? Buka CCTV yang dulu. Ada buktinya lagi CCTV. Aduh CCTV, aduh. Welcome. Ya Allah, Inara Rusli katanya si Mama Eva Manurung marahin anak, giniin rambut seret. Gila, udah kayak MMA. Insan, lu bilang katanya bini lu kasar. Belum aja lu dijambak lu. Parah, serem banget, sumpah. Oh my god, gimana sih? Aduh, ngerinya, astagfirullahaladzim. Istighfar mbak, iya kamu juga istighfar Oto. Lu istighfar juga Oto. Jangan cuma nyuruh-nyuruh orang istighfar, kamu juga istighfar ya. Kaulah yang istighfar. Lanjut Mama Eva Manurung. Kau istighfar kau Oto Subroto. Followernya 0. Belum lama Mam, jadi belum ketahuan sifat aslinya. Betul nih. Berarti dengan kejadian itu kan ini edukasi buat anak nih, Mam. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung ini akan diambil buat figur untuk anak. Oh iya dong, sekuat tenaga kok. Sekuat tenaga. Tapi juga kamu bisa lihat, ya, tapi tidak lagi ini yang lalu. Ingat ya, itu ada cucu saya yang mau remaja. Dengan hadirnya laki-laki lain di rumah, sudah tidak nyaman. Ya? Astaga, benar banget. Iya ya, gue tuh lupa deh anaknya si Inaro itu udah remaja ya, saya anaknya si Virgon, cucunya Bu Eva. Umur berapa sih? Aku nggak ngikutin kalau yang anaknya. Remaja ya, berapa tahun mereka nikah? Aduh, gila ya, bener-bener ya. Sakit. Remaja terus. Kamu pun sudah tidak kasih. Apalagi kejadian yang kayak begini-begini. Bapak ini
Buset. mengontrol ya bun ya. Loh iya dong. Inara itu kan kalau mukulin anak kayak mukulin ini, kayak mukulin maling. Mengontrol ya pak. Itu iya pak. Belajar. Rambutnya digini diseret dari tangga kok. Kenapa mau mungkir? Buka CCTV yang dulu. Body glow up abis ini ya. Sebentar. Berarti dengan kejadian itu kan ini edukasi buat anak nih, Mam. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung ini akan diambil alih buat pikul untuk anak. Oh iya dong, sekuat tenaga kok. Hmm. Sangat. Kedua kan bisa lihat, ya. Tapi tidak lagi ini yang Coba kita lihat insidennya. Ih gila bener ya. Parah. Oke, sekarang kita iya semua terungkap satu persatu betul. Ada 7 barang bukti dari CCTV ya. 7 barang bukti CCTV site. Coba kita lihat ini. Kasar ke anak, ya Allah, kasar ke anak gimana sih ya Tuhan. Serem banget. Oke. Kasus perselingkuhan atau perzinahan yang dilaporkan oleh saudari inisial WM. Perkara tersebut akan melakukan gelar perkara, akan melakukan gelar perkara yang mana dari penyidik akan menjadwalkan tanggal gelar perkara untuk perkara IR ya, dan kami sampaikan bahwa yang bersangkutan atau ada permohonan dari terlapor untuk mengajukan permohonan PJ. Namun dalam hal ini, dalam pengajuan PJ tersebut belum dilampirkan surat damai dan surat pencabutan laporan dari pelapor. Laporan kasus. Jadi sudah ya. Nah, berikutnya dari Polda Metro Jaya sudah mengumumkan bahwa sedang diproses naik sidik ya untuk SS. Kasusnya dengan Doktif. Kalian tahu apa? Ternyata bukan soal persekusi. Hai. Saudari S dengan pelapor inisial LF alias SS, seorang perempuan pemilik akun, salah satu akun saya sebut akunnya @Sofia Official ya. Kemudian perkara menurut keterangan pelapor, selaku korban menjelaskan bahwa kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor dengan menggunakan akun salah satu media sosial dan inisiasi dengan akun @Sofia Official telah mengupload tanggapan layar percakapan, salah satu percakapan di media sosial inisial WA antara korban dan terlapor, di mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Nah, makanya kalau upload itu hati-hati. Nomor HP orang diupload jelas-jelas itu udah termasuk illegal akses. Percakapan WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Yang lagi, menurut keterangan terlapor, sang korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor telah menggunakan akun salah satu media sosial yang inisiasi dengan nama akun @Sofia Official. Nah, lu. Telah mengupload tanggapan layar Nah, WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Oleh sebab itu, korban melaporkan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda SPKP Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. tuh. Ya, untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan penyidik, ya, kami dapat sampaikan saat ini bagi kawan-kawan penyidik, saat ini perkara tersebut sudah dalam tingkat penyidikan karena telah dilakukan gelar perkara naik sidik Sudah naik sidik. 2005. Dan saat ini sedang melengkapi aplikasi penyidikan, kemudian sudah mengirimkan SPDP, ya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan inisial saudari S
pada hari Kamis tanggal 20 November 2005 telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari inisial EH pada hari Kamis tanggal 20 November 2005, kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari SHM pada hari Kamis tanggal 27 November 2025, dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari pelapor saudari S, dan telah melakukan penyitaan barang bukti dari saudari EH. Jadi rencana tindak lanjut di mana ke depan penyidik SS sudah naik sidik. S dari FF ya melakukan penetapan mengajukan izin penetapan sita untuk akun media sosial dengan inisial I tersebut, kemudian akan melakukan pemeriksaan saksi ahli ITE dan saksi ahli PDP. Ini apa namanya, perlindungan data pribadi. PDP ini perlindungan data pribadi. Itu bisa disampaikan untuk rencana yang terkait dari akademinya. Mantap Pak Polisi, mantap. Mam, pakai lipstiknya apa? Katanya Alipah Kusnadi. Mamski pakai serum, Magic Lip Serum sayang. Buat SS ya, kamu siap-siap, oke? Karena kamu sudah akan diperiksa. Bukan persekusi ternyata. Coba sih kita tanya ya. Selamat pagi Mr. Genius. Pagi Mr. Genius. Mau? Pagi, ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya, saya minta tolong coba apa pasalnya untuk perbuatan melanggar hukum, yaitu persekusi, dan dibandingkan dengan pasal perbuatan mengekspos atau mengupload nomor handphone pribadi orang di sosial media. Cari dua pasal tersebut dan bandingkan dari dua pasal tersebut. Untuk persekusi, seringkali digunakan pasal-pasal dalam KUHP atau UU ITE, tergantung bentuk persekusinya. Misalnya terkait ancaman atau penganiayaan. Sementara untuk penyebaran nomor pribadi tanpa izin, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, khususnya pasal 65 ayat 1 dan pasal 67. Perbandingannya, persekusi lebih berfokus pada perbuatan yang mengancam atau merugikan fisik atau psikis, sementara penyebaran data pribadi lebih berkaitan dengan pelanggaran privasi. Apakah ingin detail lebih lanjut? Iya, berapa tahun untuk yang persekusi dan berapa tahun untuk yang pelanggaran privasi? Sanksi untuk persekusi bisa bervariasi tergantung pasal yang digunakan. Serum. Tapi bisa Bagaimana? Coba ulangi lagi. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala teknis. Saya ulangi ya. Sanksi untuk pelanggaran privasi dengan menyebarkan data pribadi melalui UU PDP bisa berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi ada perbedaan yang jelas antara persekusi dan pelanggaran privasi dari sisi sanksi hukumnya. Kalau persekusi gimana? Berapa tahun? Dendanya berapa? Perlu saya ingatkan kembali, persekusi tidak memiliki pasal khusus. Hukuman dan denda bergantung pada tindakan spesifik yang dilakukan, misalnya penganiayaan atau ancaman. Sebagai contoh, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan bisa memberikan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apakah ada situasi tertentu yang ingin Anda ketahui? Pantesan nggak jalan itu yang persekusi. Karena untuk ini kasus Doktif sama SS ya. Karena ternyata persekusi itu kecil ya. Untungnya nemu tuh. Ada tangkapan layar. Ternyata nomornya Doktif diekspos di sosmed. Persekusi. Nah, gimana?
Dalam konteks penyebaran nomor pribadi seperti yang Anda sampaikan, Undang-Undang PDP memberikan sanksi yang lebih tegas dan spesifik dibandingkan pasal-pasal persekusi yang umum. Jadi fokusnya lebih pada perlindungan data pribadi dan konsekuensi hukum penyalahgunaannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, makanya kenapa kasusnya SS untuk yang persekusi yang rame-rame itu ternyata itu kasus cemen guys, nggak ada pasalnya. Jadi nanti persekusi itu dilihat lagi gitu. Ini udah ya guys, udah kita lanjut bahas. Sebelumnya ini udah pada ambil semua. Ada lagi yang mau langsung aja kayak talase. Ini Magic Lip Serum sayang, gunanya untuk menutrisi bibir dan dia punya warna itu membuat bibir kita jadi warnanya lebih sehat alami. Warna-warnanya ngepink ya, ngepink nih kayak gini nih. Nah tuh kayak gitu, cakep banget guys. Bahannya untuk melembutkan, lembab juga, nggak pecah-pecah. Udah ya Kakak Retno, oke. Kita bahas lagi untuk berita dari Polda Metro Jaya. Ya, yang mau tadi minta body lotion, sebentar lagi aku akan masukin juga body lotion dan sabun untuk mandi dan sabun untuk cuci muka. Aku udah pesen serum katanya. Oke, thank you sayang. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu ya guys. Kita bahas dulu say. Apa nih yang mau dibahas nih sama Mamski? Oke, kita pembahasannya dulu. Ya. Nih yang mau kita bahas, ternyata SS dan DRL sudah naik sidik untuk SS dan DRL sudah tersangka. Tahu kan kamu DRL siapa? Itu loh si dokter-dokter itu yang ada podcastnya, yang musuh bebuyutannya Doktif dengan tomat putih yang dia jual jutaan. Ternyata satu box itu harganya jutaan, ternyata tidak ada isi tomat putihnya. Itu yang beli ngaplu kayaknya. Yang beli tomat putihnya ngaplu. Tadi malam pakai retinol, pagi habis mandi milianya hempas kan. Ini gila guys. Ya Mbak Evi, ini loh Mbak Evi, bener-bener namanya retinal ini, whitening moist with retinal serum ini, widih, hempas, bener. Jadi ya sudah ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ternyata SS sudah naik sidik untuk kasus bukan persekusinya, tetapi ada kasus yang lebih berat hukumannya sampai ke 5 tahun, yaitu sudah mengekspos nomor pribadinya Doktif, diduga nih ya. Menurut berita dari kepolisian di Polda Metro Jaya, Polola bilang sudah ada akun yang disita. Dan akun ini HP, sudah ada HP-nya. HP-nya ini sudah dilihat, itu ada, memang betul di situ nomor Doktif tampak nyata, terpampang nyata. Nggak boleh ya teman-teman. Kamu maupun lagi ngamuk, lagi kesel, tiba-tiba kamu screenshot percakapan kamu sama musuh kamu misalnya ya, terus nomornya nggak kamu tutupin, nggak kamu osek-osek dulu, atau kamu edit dulu nomornya, dan langsung ada di sosmed, habis kamu. Habis kamu. Hukumnya berat. Nih. Mr. Genius, apa hukumannya untuk orang yang mengekspos nomor data handphone orang lain di sosial media? Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, orang yang menyebarkan nomor handphone pribadi tanpa izin bisa diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Itu sanksi utamanya. 4 tahun 4 miliar. Wow. Sementara kalau persekusi yang waktu itu ada kasusnya dokter detektif dengan SS, apa pasalnya untuk persekusi?
Terkait kasus spesifik tersebut, saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pasal yang tepat. Seperti yang sudah saya sampaikan, persekusi dijerat dengan pasal terkait seperti pengancaman atau penganiayaan yang bisa memiliki sanksi yang berbeda-beda. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang hukum di Indonesia? Iya, tolong beritahu kita sanksinya apa. Baik, saya perjelas ya. Untuk persekusi, sanksi dan denda mengacu pada pasal terkait seperti penganiayaan atau ancaman yang diatur dalam KUHP. Contohnya, pidana penjara bisa sampai 4 tahun. Sementara untuk penyebaran nomor handphone pribadi tanpa izin, UU PDP menetapkan sanksi pidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Apakah ada detail lain yang ingin Anda ketahui? Berarti kalau persekusi itu harus ada kayak pengancaman dan pemukulan ya. Kalau pengancaman berapa tahun? Ancaman saja sudah bisa termasuk perbuatan melanggar hukum. Menurut pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan membuka rahasia bisa dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi, meskipun tidak ada pemukulan, ancaman saja sudah merupakan pelanggaran hukum. Tapi lebih tinggi untuk yang membuka data ya dibanding dengan persekusi, karena persekusi cuma setahun itu pengancaman. Betul, jika kita melihat dari sanksi maksimalnya, UU PDP memang menetapkan sanksi yang lebih tinggi untuk penyebaran data pribadi. Hal ini menunjukkan penekanan yang kuat pada perlindungan privasi di era digital. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan terkait topik ini? Wah, pantesan selama ini kita kan menunggu kasusnya Doktif dengan gengnya SS untuk yang persekusi yang waktu itu ada di parkiran di restoran. Dan kenapa ternyata kasus itu lambat banget? Nggak taunya hukumannya cuma sedikit banget. Oh alah, baru tahu saya. Saya mengerti pandangan Anda, tapi perlu diingat bahwa proses hukum bisa rumit dan melibatkan banyak faktor, bukan hanya sanksi maksimal saja. Mungkin ada pertimbangan lain yang mempengaruhi jalannya kasus. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Ya, betul sekali. Berarti ini kan sudah ada dari Polda Metro Jaya. Tolong cari berita Polda Metro Jaya mengumumkan tentang kasus dari terlapor SS dan pelapornya S. Saya menemukan beberapa berita terkait Polda Metro Jaya, termasuk laporan tentang pengeroyokan yang dialami oleh seorang dokter berinisial S yang dikenal sebagai dokter detektif. Namun, untuk kasus spesifik dengan terlapor SS dan pelapor S, detailnya tidak disebutkan dalam berita tersebut. Apakah ada informasi tambahan? Ya, informasi yang terbaru, kemarin Polda Metro Jaya baru mengadakan konferensi pers untuk kasusnya naik sidik untuk SS melawan yang itu pelapornya S. Coba dicari, baru kemarin. Berdasarkan pencarian, ada beberapa berita terkait Polda Metro Jaya dan kasus pengeroyokan yang melibatkan dokter detektif S dengan inisial S. Salah satu berita menyebutkan bahwa kasusnya telah naik ke tahap penyidikan. Namun, untuk detail lebih lanjut tentang konferensi pers terbaru yang mengumumkan hal itu, informasinya belum tersedia dalam hasil pencarian saya. Apakah ada sumber lain atau detail yang bisa diberikan? Oke, udah cukup. Sekarang kita beralih ke ternyata inisial RL sudah naik tersangka di tanggal 15 Desember 2025. Dan dari konferensi pers Polda Metro Jaya kemarin sudah disebutkan juga bahwa sudah ada pemanggilan, tetapi RL mangkir dari panggilan ke Polda Metro Jaya dan menyanggupi untuk datang di tanggal 7 besok. Saya belum menemukan informasi terkini tentang konferensi pers Polda Metro Jaya terkait inisial RL dan S di tanggal 15 Desember 2025 dan pemanggilan tanggal 7 besok. Mungkin ada detail tambahan atau jangka waktu yang berbeda?
Oke, sebentar saya akan cari ya. Terima kasih. Wow, beritanya itu ini bahayanya ya kalau yang punya